Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Atib. Saya berasal dari Blora, Jawa Tengah. Untuk lebih tepatnya yaitu dari Jepon, RW 7 RT 2, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Untuk posisi saya atau peranan saya di lembaga saya mempunyai tugas utama yang pertama yaitu memegang aplikasi EMIS. Yang kedua yaitu memegang aplikasi Perpal PD. Kalau istilah di SMP yaitu Dapodik. Untuk tugas yang selanjutnya yaitu pembayaran. Saya menangani atau memegang pembayaran kelas 7. Dan untuk tugas yang lainnya yaitu membantu TU yang lainnya ketika tidak bisa mengerjakan, seperti membuat surat-surat administrasi lainnya. Oke, saya jelaskan untuk EMIS EMIS merupakan aplikasi yang berisi yaitu data semua siswa mulai dari nama, NIK NIS, terus nama orang tua, NIK orang tua, terus alamat orang tua, pekerjaan orang tua, alamat orang tua, terus nomor HP email, semuanya itu ada di EMIS. Dan data diri guru juga ada di EMIS. Jadi EMIS merupakan data induk. Kalau persepsi saya EMIS itu data induk, karena EMIS itu menjadi pokok data dari aplikasi lain. Contohnya Simpatika itu mengambil data dari EMIS. Yang kedua yaitu seperti PDUM PDUM itu juga mengambil data itu dari EMIS. Perpal PD itu juga mengambil data dari EMIS, juga sinkron dengan EMIS. Jadi EMIS itu termasuk data pokok di suatu lembaga untuk sekarang. Untuk dana BOS untuk menentukan jumlah dana BOS yang diterima itu juga lewat EMIS. Jadi itu tugas utama saya. Sudah untuk Perpal PD itu seperti Dapodik itu yang berisi tentang jika ada kesalahan di EMIS, baik dari nama, NIK NIK dan nama orang tua, itu tidak bisa diedit di EMIS karena itu tidak ada tempat edit. Jadi cara membenarkan atau membenahinya itu lewat Perpal PD. Sedangkan Perpal PD itu sinkronnya dengan dengan Capil Jadi Perpal PD mengambil data dari Capil, jika cocok nanti sinkron ke EMIS seperti itu. Untuk tugas pembayaran seperti biasa mendata. Jika ada yang membayar ditulis nanti akhir tahun laporan seperti itu untuk tugas pembayaran saya di lembaga saya. Terus membantu rekan-rekan yang lain mengenai administrasi lainnya jika ketika sibuk mungkin seperti itu peranan saya di lembaga saya.
Kurang lebihnya ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang lembaga saya. Lembaga saya bernama yaitu MTS Maarif 2 Blora, yaitu sekolah menengah pertama ya, sekolah menengah pertama yang di bawah naungan LP Maarif ya, LP Maarif. Bisa dilihat dari namanya juga MTS Maarif 2 Blora, itu di bawah naungan Maarif. Untuk letaknya ya itu berada di pedesaan ya, jadi letak geografinya itu di pedesaan. Terus alamat lembaga saya yaitu di Ngadipurwo ya, Ngadipurwo Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Itu untuk alamat di lembaga saya. Sedangkan untuk MTS Maarif 2 Blora yaitu berdiri pada tahun 1988 ya. Jadi MTS saya, lembaga saya itu berada di pondok pesantren. Jadi pondok pesantrennya berdiri ya. Berdiri, ada pondok berdiri, terus pendiri pondok itu baru mendirikan MTS. Jadi lembaga saya itu berada di lingkungan pedesaan yang berlatar belakang yaitu pondok pesantren. Terus untuk kepala sekolah yaitu bernama Muhammad Juarul Fadil Habib ya, untuk kepala sekolah di lembaga saya. Untuk wakakurikulum yaitu Bapak Muhammad DRS Solihin ya. Untuk pendidikan kesiswaan itu Muhammad Ali Irham Hambali. Terus apalagi untuk sejarah ya, jadi lembaga saya itu diusung oleh masyarakat setempat atau tokoh-tokoh di desa Ngadipurwo setempat karena keresahan tentang pendidikan ya. Mungkin sekitar 10 orang itu termasuk tokoh pendiri di lembaga saya. Jadi dulu itu datang ke rumah ya, datang ke rumah untuk mencari siswa baru ya. Terus apa lagi? Untuk infrastruktur termasuk lengkap di lembaga saya. Labnya ada, lab komputer. Karena kemarin ujian kelas 9 ya, itu kan berbasis komputer, jadi di lembaga saya itu mempunyai gara-gara itu ya. Terus lapangan juga punya, tempat parkir punya juga ada, perpustakaan juga ada. Tapi untuk standarnya memang belum memenuhi standar. Untuk lab komputer juga belum memenuhi standar. Punya tapi belum standarnya lab komputer ya. Perpustakaan juga sama. Untuk lapangan juga alhamdulillah juga punya. Terus untuk ruang kelas juga alhamdulillah lantai 3 ya. Lantai 1, lantai 3. Terus apa lagi? Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang lembaga saya. Oh itu ekstrakurikuler ya, ekstrakurikuler di sini ada pramuka ya. Yang kedua yaitu marching band ya. Di lembaga saya mempunyai marching band ya, yang alhamdulillah juga sudah mempunyai nama ya, sering
tampil di event-event ya seperti di kota, sering diminta dari pihak Kemenak atau dinas ya, ketika ada acara di kota sering dimintai untuk tampil. Sedangkan untuk permasalahan saya akan menyoroti tentang penerimaan siswa baru ya, Jadi lembaga saya mulai 2 tahun akhir ini ya, 2 tahun ini itu ada penurunan siswa. Penerimaan siswa baru mulai menurun. Yang sebelumnya yaitu di atas 100 ya, pendaftaran siswa baru itu ada di atas 100. Sedangkan untuk 2 tahun atau 3 tahun ini terakhir ini itu menurun menjadi sekitar 80-an. Stuck di 80 ya, 28. Sekitar 80-an. Nah, ini menjadi keresahan ya bagi guru ya. Menjadi permasalahan. Kenapa ya? Sedangkan untuk siswa di lembaga saya itu rata-rata hampir 80% yang sekarang yang stuck di 80-an itu, siswa yang penerimaan siswa baru berada di 80-an itu rata-rata 80% yaitu pondok pesantren ya, mondok sambil sekolah. Sedangkan 20% yaitu warga sekitar desa ya. Nah, inilah menjadi problem. Kenapa daya tarik atau itu kurang ya. Kalau yang sebelumnya itu hampir sama. Pondok mungkin 50, yang tidak mondok itu biasanya 50, dan sekarang itu sudah berbanding ya. Untuk pondok sekitar 80, untuk anak yang tidak mondok atau warga sekitar itu sekitar 20%-an ya. Nah, inilah menjadi pertanyaan atau masalah. Jadi masalah karena penyebabnya apa ya? Kenapa kok bisa ya? Yang sebelumnya itu penerimaan siswa baru itu bisa imbang antara pondok dan tidak pondok, dan sekarang itu ada perbandingan ya. Terus apalagi mungkin itu yang akan saya bahas nanti ya, tentang penerimaan siswa baru. Sedangkan untuk yang sekarang ya, untuk tahun ini itu penerimaan siswa baru sekitar untuk per hari ini itu sekitar 64 ya, 64. Masih bisa bertambah ya, semoga saja bisa lebih dari 100. Mungkin itu permasalahan yang saya akan bahas ya. Dan untuk sekarang lembaga saya sedang melakukan defense ya. Defense itu untuk penerimaan siswa baru itu tidak melakukan sosialisasi ya. Hanya berdasarkan surat edaran dari media sosial seperti WA ya. Tidak melakukan sosialisasi di SD warga sekitar ya. Kenapa kok tidak melakukan sosialisasi? Karena hampir 2 tahun ini ketika kita melakukan sosialisasi itu tidak berdampak ya. Tetap stuck di angka 80-an. Sehingga ketua PPDB dari lembaga saya itu memutuskan untuk tidak melakukan sosialisasi, hanya berdasarkan surat edaran dari
dari media sosial seperti Facebook ya, Facebook, Instagram, terus WA. Untuk inovasi yang saya akan lakukan di lembaga saya yaitu inovasi meningkatkan penerimaan siswa baru ya, siswa baru di lembaga MTS Maharib 2 Blora. Mungkin untuk langkah yang pertama, karena tahun ini sudah rapat, dibentuk rapat panitia penerimaan PPDB juga sudah jadi, dan rapat tentang pembahasan tentang PPDB juga sudah selesai dan sekarang tinggal menunggu hasilnya. Mungkin nanti dievaluasi lagi ketika nanti sudah masuk ya, ketika sekolah sudah masuk. Dan inovasi yang saya lakukan mungkin untuk tahun depan ya, ketika pembentukan panitia PPDB, saya akan menyampaikan yang pertama yang saya dapat dari kuliah ini ya, yaitu menjelaskan kepada guru-guru bahwa pendidikan di Indonesia itu seperti hukum ekonomi ya, seperti apa, yaitu penawaran banyak, permintaan sedikit. Apa yang terjadi? Yang terjadi banyak sekolah yang tidak mendapatkan siswa baru. Sedangkan lembaga yang mempunyai brand ya, atau mempunyai nama merek yang sudah dikenal, itu mungkin bisa eksis. Sedangkan yang belum itu harus mempunyai inovasi. Seperti lembaga saya itu termasuk sedang ya, tidak terlalu eksis dan juga tidak terlalu di bawah ya. Makanya jumlah siswanya stuck di angka 280-an, yang sebelumnya yaitu berada di atas sekitaran 100 ke atas. Ya, ketika rapat nanti saya akan menyampaikan seperti itu, bahwa pendidikan di Indonesia itu seperti hukum ekonomi ya, pasar ekonomi, yaitu penawaran banyak tapi permintaan sedikit. Faktor lain yaitu jumlah keturunan ya. Di Indonesia hampir rata-rata itu jumlah anak ya, yaitu antara 1 dan 2. Jarang sekali satu kakak itu anaknya lebih dari 3, lebih dari 2, jarang sekali. Dan rata-rata di angka yaitu 2 dan 1. Dan itu menjadi masalah atau menjadi dampaknya yaitu ada sekolah yang tidak mempunyai siswa ya, karena permintaannya sedikit. Kalau zaman dulu mungkin anaknya minimal 4 ya, 4, 5, 9 itu biasa. Makanya jumlah siswanya itu banyak, dan sekarang itu menurun. Salah satu faktornya mungkin itu ya, nanti akan saya sampaikan ketika di rapat pembentukan panitia PPDB. Dan yang selanjutnya yaitu melakukan observasi. Karena masalahnya yang pondok rata-rata kan di lembaga saya itu untuk sekarang itu 80 pondok pesantren, dan yang siswa tidak mondok atau sekitar wilayah sekolah itu hanya 20%. Nah, ini masalahnya apa? Ini nanti akan saya sampaikan ketika rapat PDB, yaitu kita harus melakukan inovasi ya, berupa
observasi langsung ya, observasi langsung ke rumah-rumah calon penerima mahasiswa baru. Contohnya ketika sudah datang waktunya penerima mahasiswa baru, kita datang ke rumahnya, datang ke rumah siswa, calon siswa baru ya, datang, kita observasi, kita tanyakan mau meneruskan di mana, contohnya di SMP A, kenapa mau sekolah di sana, karena gratis, mungkin bisa jadi ya. Terus apa lagi, terus ditanyakan lagi kenapa tidak di MTS Marib 2 Blora, mungkin karena pertanyaan-pertanyaan, melakukan observasi itu untuk mengetahui penyebab kenapa siswa calon penerima mahasiswa baru di sekitar wilayah lembaga saya itu sedikit sekali yang berminat di lembaga saya. Kita lakukan observasi, nanti hasilnya bisa kita ketahui. Mungkin dari hasil observasi bisa ditarik kesimpulan, mungkin warga sekitar di lembaga saya tidak bersekolah di MTS Marib 2 Blora karena faktor biaya, bisa jadi mungkin 50% faktor biaya, karena di SMP di tingkat SMP itu gratis. Terus faktor yang lain mungkin ikut teman, faktor sosial, ikut teman, karena temannya sekolah di sana, ikut di sana ya. Jadi kita observasi baik yang mau sekolah di MTS Marib 2 Blora maupun yang tidak, kita observasi di sekitar lingkungan sekolah agar kita tahu penyebabnya apa. Untuk yang tahun ini ya, tahun kemarin itu salah satu guru pernah melakukannya, yaitu bertanya kepada orang tua, yaitu di Desa Ngadipurwo ya. Tanya, Pak, anaknya mboten di sekolah teng MTS Marib 2 Blora. Mboten, Pak, mergo bayar. Mergo bayar. Terus itu hampir sekitar dua anak di sekitar Ngadipurwo. Terus guru tadi melapor ke kepala sekolah dan meminta untuk khusus anak Ngadipurwo ya, itu sekolah gratis untuk pembayaran, dan alhamdulillah disetujui oleh kepala, dan akhirnya anak tersebut itu 2 atau 3 itu masuk di MTS lembaga. Dan itu juga menjadi menjadi salah satu faktor ya, itu juga yang dirasakan di Ngadipurwo, atau warga sekitar Ngadipurwo juga merasakan hal yang sama, tidak bersekolah di MTS Marib 2 Blora karena faktor pembayaran. Dan mungkin untuk tantangannya ya mungkin itu tadi ya, hasilnya itu tadi, tantangannya ya hasilnya tadi. Kalau hasilnya tadi faktor biaya, maka kita harus memikirkan cara kalau kita gratiskan kita harus bagaimana ya. Mungkin itu tantangannya. Tantangannya selanjutnya mungkin kita mau atau survive ya, terjun langsung ke rumah penerimaan calon penerimaan siswa baru. Kita mau gerilya apa tidak, mungkin juga itu tantangannya. Itu juga tantangan bagi guru ya, melakukan observasi ya, mengusulkan untuk melakukan observasi baik yang bersekolah di MTS maupun yang tidak, yang mau sekolah di MTS atau tidak, agar kita tahu penyebab atau faktor calon penerima tersebut baru di sekitar lembaga itu kenapa jarang sekali yang berminat di MTS. Mungkin itu. Untuk solusinya juga itu ya, inovasi, solusi, tantangannya yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin itu yang bisa
saya sampaikan untuk inovasi tentang penerimaan siswa baru, meningkatkan penerimaan siswa baru. Untuk potensi keberhasilan ya mungkin sangat besar, karena inovasi atau usulan yang saya sampaikan itu jelas dari data ya. Kita melakukan observasi, yaitu datang ke rumah calon siswa baru, bertanya kepada siswanya langsung, calon siswa langsung, dan bertanya kepada orang tua juga. Jadi kita tahu kenapa calon penerima ini tidak sekolah di MTs Maarif 2 Blora, dan juga yang bersekolah juga kita tahu alasannya apa. Jadi kita tahu, dua-duanya tahu, yang baik di sekolah di luar lembaga saya dan yang mau bersekolah di lembaga saya. Jadi datanya jelas ya, kita melakukan observasi. Dari data kita jelas, mungkin keberhasilannya ya 100% lah kalau kita melihat data ya. Kita bisa tahu keinginan calon siswa baru ya, keinginan calon siswa baru di sekitar Kadipurwo. Nah, ini apa? Keinginannya apa? Kalau sekolah di MTs Maarif 2 Blora itu inginnya apa? Apakah gratis kah? Apakah dari segi infrastruktur ya? Ya kita jelas, datanya jelas ya. Mungkin itu ya. Tingkat keberhasilannya sangat besar. Dan untuk harapan saya, semoga untuk tahun ini ya, karena tidak melakukan sosialisasi atau gebrakan apapun, dan per hari ini ya tanggal 2 Juli ya 2025 itu sudah mendapatkan sekitar 64 siswa, dan ini mungkin masih bertambah lagi ya, karena tidak melakukan apapun ya, tidak melakukan gerakan apapun, hanya berdasarkan share-sharean di media sosial seperti WA dan Facebook dan Instagram dan TikTok dan lainnya. Ya semoga bisa lebih dari 100 untuk tahun ini ya. Untuk penerimaan siswa baru tahun 2025-2026 semoga lebih dari 100 lah. Karena kita juga defend tidak melakukan apa-apa ya. Semoga lebih lah 100 harapan saya. Untuk harapan yang lainnya, semoga lembaga saya lebih baik dari tahun ke tahun ya, dari tahun sebelumnya, baik dari infrastruktur ya, terus lebih baik juga dari pembelajarannya ya, guru semangat lagi ya, lebih semangat lagi dalam mengajar mendidik siswa-siswinya, dan juga lebih guru juga lebih lebih diberi kesejahteraan lah ya, kesejahteraan agar lebih semangat lagi ya dalam mengelola lembaga. Itu harapan saya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Dari saya ya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.